Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Hasanah Harum akan mempresentasikan salah satu jurnal yang berjudul Toxicokinetic Study of a Gastroprotective Dose of Capsaicin by HPLC FLD Method. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pendahuluannya. Jadi senyawa capsaicinoids itu diisolasi dari buah capsicum yang merupakan zat yang menghasilkan sensasi rasa pedas, di mana senyawa yang paling menghasilkan sensasi rasa pedas itu adalah capsaicin dan dihidrokapsaicin. Nah, ternyata capsaicinoids ini tidak hanya memberikan sensasi rasa pedas saja, tetapi juga memberikan efek biologis yang lain seperti aktivitas analgesik, melindungi mukosa lambung terhadap kerusakan yang disebabkan oleh obat antiinflamasi nonsteroid atau NSAID, dan alkohol, lalu memiliki efek antiinflamasi serta potensi antitumor dan antioksidan. Nah, menurut beberapa penelitian dapat disimpulkan bahwa ternyata capsaicin itu dapat mencegah kerusakan mukosa lambung yang diinduksi oleh etanol dan indometasin pada subjek manusia yang sehat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan dan penerapan metode HPLC yang cocok untuk kuantitasi capsaicin dan dihidrokapsaicin dalam sampel plasma anjing percobaan dalam studi toksisitas oral 28 hari dengan standarisasi capsicum ekstrak capsaicin natural. Setelah itu adalah metode. Jadi metode ini yang pertama membahas chemical dan reagennya dahulu. Jadi standar referensi USP capsaicin dan USP dihidrokapsaicin itu diperoleh dari bioseparation teknologi yang ada di Budapest, Hongaria. Lalu CADB dan asam fosfat 85% diperoleh dari Sigma Aldrich. Standar alami capsaicin diperoleh dari Fluka. Item tes capsaicin natural yang digunakan untuk pengobatan hewan percobaan dibeli dari Asian Herbex, dan kandungan capsaicinoid dari ekstrak diuji dengan HPLC DAD. Itu semua sesuai dengan persyaratan USP 29. Selanjutnya HPLC grade acetonitril, HPLC grade isopropanol, HPLC grade metanol, analytical reagen grade potassium hydroxide pellets, dan air deionisasi, serta fase gerak yang digunakan untuk HPLC nanti dihilangkan gasnya dalam rendaman ultrasonik dan disaring melalui filter kaca roboh. Lalu mempreparasi atau menyiapkan larutan standar. Jadi yang pertama membuat larutan stok. Jadi stok larutan dari natural capsaicin itu 1 mg per mili, lalu capsaicin RS, dihidrokapsaicin RS, dan larutan stok dari CADB yang sebagai standar internal itu disiapkan di dalam acetonitril. Lalu larutan tersebut disimpan di suhu minus 20 derajat Celcius. Untuk larutan standar disiapkan dengan mendilusikan larutan stok dengan acetonitril untuk mendapatkan larutan capsaicin RS dan dihidrokapsaicin RS dengan rentang konsentrasi 10-500 nanogram per mililiter, dan larutan ini disimpan di suhu 4 derajat Celcius. Lalu larutan kesesuaian sistem atau sistem solubility solution itu dibuat dengan melarutkan sejumlah capsaicin RS, dihidrokapsaicin RS, dan CADB yang ditimbang secara akurat dalam acetonitril untuk mendapatkan larutan yang memiliki konsentrasi sekitar 200 nanogram per mili dari masing-masing komponennya. Metode HPLC pada penelitian ini adalah menggunakan reverse phase HPLC dengan metode fluorescence detection yang tujuannya dikembangkan untuk mengkuantifikasi capsaicin dan dihidrokapsaicin pada plasma anjing. HPLC merupakan salah satu teknik kromatografi cair yang digunakan secara luas, di mana prinsip kromatografinya itu bervariasi tergantung bentuk dan karakter fasa diam yang digunakan serta jenis dan kemampuan fasa gerak yang dipilih. Nah, fasa gerak yang digunakan adalah cairan, sehingga sampel yang akan dianalisis dengan HPLC harus cair atau bahan yang bisa dilarutkan. Perangkat dasar instrumen HPLC itu terdiri dari beberapa rangkaian alat, antara lain mikroprosesor, pompa yang bertekanan tinggi untuk memompakan pelarut, injektor, kolom analitik, detektor, recorder atau data prosesor yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Sedangkan instrumen HPLC pada dasarnya terdiri atas wadah fase gerak, pompa, alat untuk memasukkan sampel atau tempat injeksi, kolom, detektor,
wadah penampung buangan fase gerak, dan komputer atau integrator atau perekam. Nah, apa sih tujuan dari HPLC itu sendiri? Tujuannya yang pertama adalah untuk menganalisa secara kualitatif. Jadi untuk menentukan jenis komponen yang ada dalam suatu sampel dengan membandingkan waktu retensi antara larutan standar dan sampel dengan metode analisa yang sama. Jadi parameter HPLC itu harus sama untuk menentukan apakah di suatu sampel itu ada kadar dari pembandingnya gitu. Lalu yang kedua adalah untuk menganalisis secara kuantitatif. Jadi tujuannya itu untuk menentukan kadar suatu target dalam sampel. Jadi kita membandingkan luas area atau tinggi puncak dari kromatogram sampel terhadap standar. Jadi kita lihat bagaimana luas area dari sampel, bagaimana luas area dari standar, nanti kita akan bandingkan. Salah satu tipe dari HPLC itu ada reverse phase HPLC. Apa yang membedakan dengan yang normal HPLC? Yang reverse phase HPLC itu untuk fase geraknya itu polar, sedangkan fase diamnya adalah sifatnya non polar. Sehingga pada saat HPLC berlangsung, untuk molekul yang non-polar yang mana dia merupakan fase diam, itu nanti akan tetap diam di dalam kolom, sedangkan untuk yang fase gerak dia akan melaju dengan cepat ke bawah atau dia terus bergerak. Lalu pada penelitian ini juga menggunakan detektor fluoresensi di mana FLD ini sangat sensitif dibandingkan dengan mungkin HPLC yang lain, kecuali mungkin dengan HPLC-MS ya. Nah, sensitivitas dari detektor fluoresensi ini 10-1000 kali detektor UV, dapat digunakan untuk elusi gradien. Prinsip dari detektor fluoresensi itu adalah sampel hasil pemisahan kolom dikenakan sinar UV sehingga berfluoresensi, jadi akan mengeluarkan warna. Cahaya yang dipancarkan ditangkap dengan phototube. Intensitas cahaya fluoresensi sebanding dengan kadar analit dari sampel. Dapat kita lihat di gambar bahwa itu adalah gambaran hasil dari pemeriksaan HPLC. Dapat kita lihat untuk retensi time dari capsaicin adalah 10,4, sedangkan hidrokapsaicin adalah 15,6. Nah, studi toksisitas oral itu dilakukan selama 28 hari dari USP Capsaicin Natural, dilakukan oleh Lab International Research Center Hungary. Nah, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan sampel toksikokinetik selain untuk uji toksisitas menggunakan anjing beagle sehat dengan setiap jenis kelamin itu berjumlah 8 dengan total jumlah anjingnya adalah 32. Berat rata-ratanya 7-12 kg, diberikan capsaicin natural yang diberikan 4 dosis berbeda, yaitu 0,0, 0,1, 0,3 dan 0,9 mg per kgPB tubuh berat badan per hari selama 28 hari. Lalu standar capsaicin natural itu diberikan dalam kapsul gelatin keras dengan 2 jenis kapsul yang berbeda. Nanti bahan uji itu ditimbang ke dalam kapsul yang lebih kecil, lalu kapsul yang lebih kecil yang berisi bahan uji itu ditempatkan ke kapsul yang lebih besar. Nah, hewan kontrol itu diperlakukan dengan cara yang sama, jadi diberikan kapsul tapi berisi isiannya tuh kosong gitu. Nah, sampel darah anjing utuh diambil sebanyak 4,5 mili, dikumpulkan sebelum dilakukan pengujian di jam ke-0 dan setelah pengujian pada 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 4 jam pada hari pertama dan hari terakhir uji. Nah, lalu sampel darahnya disentrifugasi, lalu plasma dan eritrosit dipisahkan dan disimpan pada suhu minus 70 derajat Celcius sampai dianalisis. Jadi penelitian ini direncanakan dan diselesaikan sebagai bagian dari program pengembangan obat yang diprakarsai oleh Departemen Farmakologi dan Departemen Kedokteran Universitas PEX sebagai bagian dari program pengembangan obat, penyelidikan toksikologi yang kompleks dan dilakukan oleh Lab International Research Center Hungary sebagai bagian dari penyelidikan toksikologi, studi toksikokinetik dan penelitiannya dilakukan dan bekerja sama dengan Pusat Penelitian Internasional Lab dan Laboratorium GLP dari Institut Kimia Farmasi Universitas of Pech. Nah, kontribusi ini menjelaskan pengembangan metode dari HPLC FLD dengan presipitasi protein gabungan atau PPT ditambah dengan ekstraksi fase padat, dan aplikasinya untuk mengukur capsaicin dan dihidrokapsaicin pada sampel plasma anjing.
Nah, metode itu meskipun sudah dilakukan tetap divalidasi dengan spesifitas, akurasi, linearitas, kesesuaian sistem, presisi, efek matriks, LOQ dan LOD, di mana batas kuantifikasi yaitu konsentrasi kapsaicin dan dihidrokapsaicin terendah, di mana persen kesalahan dan RSD-nya itu kurang dari 15% adalah 10 nanogram per mili untuk kedua senyawa tersebut. Sedangkan batas deteksi untuk kapsaicin dan dihidrokapsaicin yang diekstraksi dari plasma dengan metode ekstraksi fase padat adalah konsentrasi 2,0 nanogram per mili. Nah, ternyata persentase perolehan dari ekstraksi fase padat itu ditemukan 78,52% untuk kapsaicin dan 86,30% untuk dihidrokapsaicin, di mana nilai-nilai tersebut lebih tinggi dengan metode ekstraksi yang sebelum-sebelumnya dilakukan oleh penelitian yang lain pada darah tikus. Sehingga sensitivitas metode ini atau HPLC FLD itu sebanding dengan metode HPLC-MS yang dilaporkan sebelumnya untuk penentuan 2 kapsainoid yang ada di plasma dan jaringan tikus. Ini adalah salah satu hasil HPLC pada anjing yang sudah diberikan ekstrak dari kapsaicin, di mana ini adalah pemeriksaan HPLC 60 menit setelah diberikan obat atau bahan uji. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di retensi time di 10, sekian dan 15, sekian, di mana itu adalah peak dari kapsaicin dan dihidrokapsaicin di sini tidak ditemukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kapsaicinoid yang diberikan itu ternyata tidak sampai ke sirkulasi umum, begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.